Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua DPD RI, yang saya hormati seluruh anggota DPD RI, yang saya hormati Kesekjenan DPD RI. Dari Aceh ingin melaporkan hasil reses beberapa aspirasi masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan undang-undang kepulauan. Ini sangat disambut baik oleh daerah, mengingat daerah-daerah kepulauan tidak pernah tersentuh atau kurang tersentuh oleh pembangunan. Selanjutnya menyangkut dengan seleksi P3K. Ini sangat membawa polemik di daerah. Sampai saat ini belum selesai menyangkut dengan rekrutmen P3K. Ini sangat kita sayangkan, seperti dibola-bolai. Kemudian yang sudah melewati masa umurnya tapi belum juga mendapatkan kepastian penerimaan P3K itu. Kemudian selanjutnya untuk P3K juga daerah dibebankan oleh pemerintah untuk bagaimana membuka peluang atau formasi, sementara keadaan perekonomian daerah yang tidak begitu memungkinkan untuk hal ini. Ini perlu pertimbangan daripada kita yang ada di pusat. Selanjutnya laporan Komite 2, yaitu menyangkut dengan penyeberangan untuk ke Pulau Semelu, karena untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana dan juga sangat potensial untuk wilayah wisata, maka ini sangat dibutuhkan dengan pembukaan pelabuhan dan penambahan armada kapal cepat. Selanjutnya untuk Komite 3, di sini pimpinan sangat marak terjadi di Aceh dan lain provinsi mungkin di seluruh Indonesia, yaitu eksploitasi terhadap anak. Jadi anak-anak usia sekolah, anak-anak yang masih di bawah umur ini dipergunakan, dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja. Kemudian perdagangan manusia, sampai sekarang ini banyak sekali perdagangan manusia, termasuk di Kamboja, yang setiap hari terjadi, bahkan ribuan dipekerjakan sebagai pengendali judi online di sana. Yang terakhir adalah laporan daripada Komite 4 DPD RI menyangkut dengan penerimaan negara bukan pajak, bahwa di Aceh itu merupakan produksi gas juga, tapi penghasilannya, pembayarannya itu dilakukan ke pusat. Sementara daerah tidak tahu berapa hasil yang diterima oleh Aceh dan bagaimana pola yang dibagi dalam sistem itu. Maka ini butuh penjelasan supaya DBH itu jelas berapa merupakan penghasilan Aceh yang sebenarnya. Demikian pimpinan yang dapat kami laporkan secara singkat. Laporan daripada 4 anggota DPD RI, saya Sudirman, kemudian Bang Azhari Cage SIP, kemudian Tengku Ahmada, selanjutnya Bu Darwati Agani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMD, dikit pimpinan, sedikit pimpinan ya. Pimpinan, apakah diizinkan Irfan Nusir pimpinan? Nama yang sudah tidak asing lagi bagi pimpinan. Boleh berselawat dulu? Nanti nggak dapat berkah pimpinan kalau berselawat dulu. Oh, silakan. Ngomong dulu pimpinan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRA yang dengan bersemangat dan sangat kita banggakan pada hari ini. Kita beri aplaus untuk beliau. Kemudian Bapak Gubernur beserta para undangan yang hadir dan seluruh anggota DPR. Saya hanya ingin mereview Bapak Gubernur bahwa dalam waktu yang tidak akan lama lagi Bapak Gubernur akan meninggalkan Aceh dan kembali ke Jakarta. Tentu kita berdoa mendapat jabatan yang lebih strategis lagi. Tahun 2020
beberapa anggota DPRA, waktu itu ketuanya Dahlan Jamaluddin, diundang ke BNPB Pusat. Kepalanya waktu itu almarhum Jenderal Doni Mardoni. Dan beberapa bupati wilayah Barat Selatan. Ada Bang Amru ketika itu, ada Tengku Nurdin, kemudian ada almarhum Bang Ajuir. Anggota DPRA juga ada Bang Hadi Hasan, Azhar Abdurrahman, saya sendiri, Saparudin juga waktu itu. Berbicara secara simultan tentang penanganan banjir wilayah Barat Selatan. Kita dipaparkan oleh Kementerian PUPR bahwa penanganan banjir mulai dari Gayo Luwes Aceh Tenggara, Tunom Aceh Selatan, Sebulu Salam Singkil itu secara menyeluruh dan memerlukan biaya sangat besar. Tidak mungkin banjir itu ditangani spot-spot, ditangani di Aceh Tenggara saja, atau ditangani di Singkil saja, atau Aceh Selatan saja. Karena hulunya sama dari Aceh Tenggara. Saya hanya menyampaikan kepada Pak Gubernur, boleh saja nanti ketika kembali ke Jakarta, diminta lagi laporan tahun 2020 itu. Jangan hanya sebagai wacana dan rapat-rapat saja. Jadi sehingga tidak lagi terjadi seperti hari ini. Apalagi kemarin saya dengar Saudara Nurdiansah dari fraksi Demokrat memberikan apresiat yang cukup tinggi terhadap Pak Gubernur, terhadap responnya banjir di Aceh Tenggara. Aceh Selatan juga demikian. Harapan besar sekali Pak Gubernur. Karena banjir di wilayah bersela ini tidak mungkin ditangani secara sektoral. Karena memang harus menyeluruh. Hanya menyampaikan kepada Pak Gubernur, mudah-mudahan seketika kembali ke Jakarta, ini menjadi perhatian serius. Dan menjadi legasi ketika Pak Gubernur menjadi PJ Gubernur Aceh. Saya kira demikian pimpinan. Tentu selanjutnya kita berharap doa terhadap yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.